Oke guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang gubernur kita tercinta Kang Deddy Mulyadi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita ke videonya. Teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil, padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Jadi menurut tanggapan saya tentang si mbak-mbak tadi, memang betul buzzer itu tidak boleh ya, dan menghambur-hamburkan uang belanja, uang APBD. Tapi di sini kok malah mbaknya yang jadi buzzer ya? Dibayar sama Ono Surono kah? Sebetulnya Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan yang namanya buzzer sama sekali. Ini tuduhan yang sangat-sangat salah. Dana media yang digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi tidak mungkin digunakan untuk membayar buzzer-buzzer. Oke, di sini ngacung siapa yang jadi buzzer Kang Deddy Mulyadi? Nggak ada kan? Nggak ada. Kami semua tulus mendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Pokoknya maju terus Bapak Aing. Oke, mari kita lihat reaksi dari abang ini. Miris ya, ketika masyarakat yang mencintai, bahkan mungkin mencintai pemimpinnya secara berlebihan, dianggap buzzer. Padahal dia sendiri sadar, dalam dunia politik, dalam berdemokrasi, yang namanya pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan Anda juga jangan memakai standar ganda. Ketika yang pro terhadap pemerintah, yang pro terhadap kebijakannya, bahkan mencintai pemimpin dituduh sebagai buzzer, dan kalian-kalian yang menyerang bukan hanya soal kritikan tapi sudah mencaci, menghina, menghujat pemimpin itu dianggap rakyat biasa. Tidak mau dituduh sebagai buzzer dengan dalil kami oposisi. Oposisi itu siapa sih yang bayar? Kami rakyat, kami masyarakat biasa yang mempunyai pola pikir yang kritis, dan kami lontarkan kepada pemerintah. Bro, jangan so bego, jangan so polos. Emang oposisi, emang lawan politik itu kekurangan duit, ha? Mungkin ya dibanding pemerintah, ya oposisi di luar sana lebih gampang mengeluarkan cuannya. Tidak perlu ada pertanggungjawaban. Beda dengan pemerintah, emang gampang mengeluarkan duit begitu saja. Udahlah, jangan membuat narasi-narasi yang mengadu domba masyarakat. Kalian mau kontra terhadap pemerintah, mungkin dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, silahkan kontra. Tapi jangan menuduh kami sebagai masyarakat Jawa Barat pecinta Kang Deddy Mulyadi sebagai buzzer yang dibayar. Catat ya, nama saya jelas, tempat tinggal saya juga jelas, saya asli Jawa Barat. Catat juga, saya asli orang Sunda, darah saya asli Sunda, dan saya cinta Kang Deddy Mulyadi tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan Kang Deddy saja tidak tahu bahwa saya hidup gitu di dunia ini. Dan mengenai kritikan-kritikan terhadap kontranya gitu kan, kayak contohnya pecinta Kang Deddy Mulyadi yang benci dengan Ono Surono, itu hal yang wajar. Karena apa? Ono Surono juga bukan malah mengkritik tapi menyindir, tapi malah menyenggol. Kritik sama menyenggol itu beda loh, beda. Ya udah gede lah, masa nggak bisa bedain sendiri ya. Oke, mari kita lihat tanggapan Kang Deddy Mulyadi ya.
Ternyata di media sosial banyak sekali yang berikan support. Itu mereka adalah warga. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini sehat selalu. Semoga seluruh warganet semuanya dalam keadaan bahagia. Pagi hari ini saya menyampaikan ya, karena ini berkembang di media sosial, ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya, ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up. Karena kan kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data, karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong ya. Salam untuk Mbak yang berkerudung yang speak up. Saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat, berkah bersama keluarganya. Dan mudah-mudahan dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum. Hatur nuhun. Kebohongan macam apa yang dilakukan oleh Mbak berkerudung tadi ya? Saya nggak tahu namanya siapa, saya nggak peduli. Cuman kebohongannya itu sangat-sangat jelas gitu. Ya saya sih malah curiga ya, kan tadi kata Kang Deddy sebagai masyarakat boleh curiga, itu bagus untuk curiga. Ya saya curiga sama Mbak tadi, kalau Mbak tadi bayaran Ono Surono. Kang Deddy juga bilang sebelum speak up, sebelum ngomong di depan media sosial itu harus mempersiapkan datanya, bukan malah berbohong, menyebarkan berita hoak. Ya lagian pikirlah secara logika. Pemimpin yang sangat baik hati seperti Kang Deddy Mulyadi mana iya bayar buzzer lah. Pakai otaknya bro. Ya menurut saya untuk mbaknya ya sehat-sehat aja. Dan seperti Kang Deddy tadi, jangan dibiasakan untuk berbohong. Malu sama kerudung mbak. Oke, mari kita ke video selanjutnya. Ya boleh terjun ke sungai ya, terbang ke gunung mau kemana begitu ya, kebijakannya juga digunakan. Jangan Kalau kebijakannya serampangan gitu gimana deh? Jadi kan aneh kan, Iya. dia terjun ke sungai tapi buat kebijakan nggak selesai-selesai, tidak berbasis kajian ya. Kita juga senang kepala daerah ribut dengan preman Kalapasar ya, ingin menunjukkan eksistensinya saja tanpa berupaya mengenai kebijakan bernegara. Padahal itu salah besar menurut saya. Suatu waktu warga negara akan sadar juga. Ini salah satu dosa warisan Jokowi lah. Kamu kalau tahu hukumnya, kamu jangan cuma omong-omong doang di depan kamera. Kelihatannya kamu malah kayak pansos ya, panjat sosial. Kamu pengen viral juga dengan mengkritik KDM. Kebijakan-kebijakan yang tidak ada kebenarannya, dia bilang. Tidak ada kebenarannya apa coba? Semua kebijakannya benar dan rakyat setuju. Tidak asal dia buat kebijakan, laksanakan, tidak memperdulikan rakyat. Loh, rakyat Kang Deddy Mulyadi selama ini, warga Jawa Barat, apa ada gitu yang tidak setuju dengan kebijakannya? Kalaupun ada ya pasti dibayar Ono Surono.
Kalaupun tidak dibayar Ono Surono ya itu hanya pembenci-pembenci yang kurang paham saja, yang pola pikirnya pendek. Baru mikir segini udah mikir jeleknya. Padahal kan banyak hal positif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kejelekan Kang Deddy Mulyadi menurut saya hampir tidak ada ya guys ya. Nih dua orang ini maksudnya apa coba? Coba kita lanjutkan videonya. Karena terlalu straight to the point banget Iya. tuh, dan masyarakat trauma gak sih Dan, dengan kondisi kepala daerah yang seperti ini. Nah, jadi orang cepat mudah lupa dengan Iya. langkah-langkah politik, dan harus dipahami bahwa langkah politik itu direkayasa. Apalagi sekarang alat propaganda itu bisa melalui media sosial Bisa. yang cukup masif, luar Bisa. biasa ya. Bisa sangat banyak turun marah-marah lalu di video kamera. ya. Jangan lupa undang-undang TNI itu Iya. ada kaitannya kalau dengan kepala daerah yang sering terjun ke sungai, Iya. karena ada MOU antara kepala daerah X dengan TNI, sehingga tiba-tiba muncul gagasan anak-anak yang nakal harus dididik di Di barak institusi militer. X gitu ya. Nah, itu karena ada MOU politiknya. Jangan lupa itu. Mudah-mudahan dengan ikut channel ini ya. Ini menjadi salah satu Sarana political education to the public. Gak ada edukasinya sama sekali, Mbak. Kamu malah menyindir Kang Deddy Mulyadi. Kamu malah mengkritik Kang Deddy Mulyadi secara personal gitu. Dengan bilang Kang Deddy Mulyadi ini gubernur yang suka turun ke sungai tapi kebijakannya tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran apa ya maksudnya, Mbak? Coba jelaskan dong, saya tidak mengerti. Bagi kalian juga yang tahu maksud si Mbak dan perut buncit satu ini, bisa tolong komentar di bawah ya. Menurut saya pribadi ya, edukasi yang mereka sampaikan ini justru malah membawa pro kontra gitu ya. Mereka tidak ingin ada pro kontra di dalam dunia politik, tapi mereka sendiri yang membawa pro kontra itu sendiri gitu. Jadi saya bingung dengan pola pikir dua manusia yang di hadapan layar kita tadi ya. Apa yang dipikirkannya gitu. Padahal masyarakat juga tidak ada yang trauma kok dengan kebijakan pemimpin daerah yang seperti ini. Trauma gimana, orang baru kali ini juga. Kayak si perut buncit tadi, kita nggak pernah kan lihat dia turun ke lapangan terus mengurus masyarakat. Ya saya tidak tahu jabatan dia apa, saya tidak tahu dia siapa. Cuman saya baru tahu kali ini aja. Ya itulah fungsinya dia gitu ya. Mungkin maksudnya dia itu seperti itu. Dia mengkritik HDM supaya orang bisa tahu dia. Itulah yang saya sebut tadi pansos, panjat sosial. Dia ingin terkenal dengan cara mengkritik KDM. Nah, itu sudah banyak dilakukan pemimpin-pemimpin yang lain seperti Maulana Yusuf atau Yusuf Maulana, seperti Kang Ono Surono juga yang aneh, ya. Justru yang aneh malah mereka berdua. Tadi mereka bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu aneh, padahal yang menurut saya yang aneh itu ya mereka berdua tadi. Maulana Yusuf Erwinsyah, anggota Dewan PKB deui ngritik KDM. Nu intina manehna hiji teu satuju ti heula KDM merintahkeun sakola teu meunang nahan ijazah. Aduh, nu kadua teu satuju penambahan rombongan belajar sakelas 50 urang. Itu kudu ku KDM atuh dijelaskeun lagi ku urang we Pak, nya anggota dewan belagung. Ya, Pak, ku bapak tuh pangbayarkeun nya lamun sakola nahan ijazah siswa teu sanggup mayar. Sok ku bapak pangbayarkeun itu satuju mah sakola teu meunang nahan ijazah. Lain ukur hohoak we ngagogog. Terus teu satuju penambahan rombongan belajar 50 urang sakelas. Pak cek KDM oge eta teh maksimal, lain kudu sakelas 50 urang. Eta oge lamun di sakola eta loba siswana anu deket jeung teu mampu sakola kanu jauh. Teu mampu teh naha ongkos, naha naon. Nah bapak meniha saya ngarti sakitu anggota dewan. Cek si bapak tadi naon? Belegugnya. Aduh, Yusuf. Sekelas anggota dewan masa nggak ngerti hal sekecil itu aja. Udah saya bilang rakyat Jawa Barat ini sudah pintar semua ya. Contoh aja bapak ini. Ya mungkin bagi kalian penonton saya yang tidak tahu bahasa Sunda, pokoknya bapak ini menjelaskan tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dikritik oleh Maulana Yusuf. Maulana Yusuf sangat-sangat tidak setuju dengan pembagian ijazah. Maksudnya penahanan ijazah ini ya, untuk tidak menahan ijazah ketika siswa atau siswi sudah lulus sekolah. Kan kemarin tuh sering kan begitu yang
bahkan sampai bertahun-tahun. Bahkan jujur, ijazah saya sendiri pernah ditahan gitu waktu saya masih SMP. Dan itu sangat menyulitkan gitu. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang berduit. Jadi ketika ijazah itu ditahan, mau mendaftar ke sekolah lain jadi susah. Daftar ke sekolah lain jadi susah, ujung-ujungnya apa? Sedikit dong orang yang bersekolah. Kalau orang sedikit bersekolah, ya wawasan untuk masyarakat menjadi apa? Wawasan masyarakat untuk menjadi pemimpin selanjutnya itu bakal semakin menurun gitu. Ya pokoknya aneh Maulana Yusuf ini ya. Jejai gue denger namanya. Jejai.